pagi adik-adik semua. Masih semangat bukan? Ketemu lagi di sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Fani akan pimpin dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau membangun kami Bapak. Bapak, sebentar Tuhan kami akan mulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir nanti Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Nanti kita akan nyanyi sama-sama ya. Kita akan nyanyi lagu Big or Small. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan bukan? Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Silahkan dipersiapkan persembahannya. Dan nanti persembahannya boleh dititipkan ke orang tua adik-adik masing-masing untuk dibawa ke gereja. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Nah, Kak Fani akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa untuk berkat Tuhan, kami telah memberikan korban persembahan Bapak. Biarlah Engkau memberkati Tuhan setiap persembahan kami Bapak, berapapun nilainya Bapak. Biarlah Engkau terus akan memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira cerita tentang apa ya? Yuk kita simak sama-sama firman Tuhan hari ini dengan Bu Pipit. Nah, adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, dan terima kasih untuk persembahan kalian. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita akan berdoa lebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita, ya. Dan Yesus, terima kasih pagi ini kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh berguna untuk kerajaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, kali ini firman Tuhan akan diberi judul Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak, yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Oke. Dan ayat mas pada pagi hari ini akan diambil di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6, yang bunyinya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayat yang ke-6, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Nah anak-anak, adik-adik semua, cerita pada pagi hari ini ya, ada
satu keluarga, yaitu ibu, bapak, dan seorang anak. Nah, anak ini masih kecil seperti sebaya kalian, kira-kira berumur berapa ya? 5 sampai 6 7 tahun begitu. Nah, bapak ini bekerja di istana. Jadi, bapak ini adalah orang yang kaya betul. Kalau kerja di istana, di kerajaan, ya, dia punya jabatan, pasti dia orang kaya. Nah, adik-adik semua, suatu hari bapak ini sangat murung. Apa yang terjadi adik-adik? Iya, ternyata anaknya, anak satu-satunya, dia sedang sakit. Ya, dia tidak mau makan. Badannya sangat panas, lalu dingin, panas terus dingin lagi. Bapak ini sedih, ibunya juga sedih anak. Lalu bapak ini setiap hari ya, dia bertanya kepada ibunya. Setiap dia pulang dari bekerja, dari istana, dia menjenguk kamar anaknya. Di sana ibunya sudah menunggu. Ibunya juga sangat sedih. Berhari-hari anak ini tidak sembuh. Padahal anaknya sudah dibawa ke dokter, tapi belum juga sembuh. Bapak dan ibu ini sangat sedih sekali. Mereka menyayangi anaknya. Mereka sangat mengasihi anaknya. Ketika anaknya sedih, ketika anaknya sakit, bapak dan ibu ini sangat menderita, sedih sekali. Sudah dibawa ke dokter, sudah minum obat, tetapi juga tidak sembuh. Nah, suatu hari adik-adik semua, bapak ini pergi ke kantor, ke istana ya, pergi bekerja. Nah, teman-teman yang ada di istana melihat bapak ini kok setiap hari murung, setiap hari sedih. Ada apa ya? Lalu seorang temannya bertanya, "Pak, ada apa? Kok hari-hari ini bapak seringkali sedih, seringkali menangis, seringkali menyendiri. Ada apakah?" Lalu bapak ini menjawab dengan sedih, "Anak saya sedang sakit. Padahal sudah dibawa ke dokter, sudah minum obat, tetapi belum sembuh juga. Saya bingung, saya sedih, takut kalau terjadi apa-apa dengan anak saya." "Oh, kalau begitu gini saja Pak. Di kota Kana, tapi jauh dari sini, saya mendengar bahwa ada seorang guru yang bernama Yesus. Dia tuh bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, kalau begitu Bapak datang saja ke kota Kana, supaya nanti datang kepada yang bernama guru Yesus itu, supaya diajak ke rumah Bapak dan untuk menyembuhkan anak Bapak." Wah, iya, oh iya, saya pernah mendengar tentang Yesus atau disebut Tuhan Yesus itu, tapi saya belum pernah ketemu. Ya coba nanti setelah pulang saya akan pergi ke kota Kana, supaya saya mau minta Tuhan Yesus itu menyembuhkan anak saya. Wah, adik-adik semua, setelah sore ya bapak ini pulang ke rumahnya, lalu dia bicara dengan istrinya, "Bu, saya mau pergi ke kota Kana." "Loh Pak, kota Kana itu jauh dari sini loh Pak." "Enggak apa-apa, karena di sana ada yang bernama Yesus. Dia bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah, saya mau ke sana. Saya minta supaya Yesus itu datang ke rumah kita,
supaya menyembuhkan anak kita, supaya anak kita nanti sembuh. Oh kalau begitu ya sudah Pak, saya juga ikut senang, saya juga ikut berdoa supaya nanti perjalanan Bapak ke sana sampai di kota Kana dengan selamat dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah akhirnya anak-anak semua, Bapak ini mempersiapkan segala sesuatunya karena perjalanan jauh ya dari kota Bapak ini sampai ke kota Kana sangat jauh. Dia persiapkan bekalnya, ya mungkin bawa, kalau dulu zaman dulu makanan roti ya, bawa roti, bawa minum ya. Nah lalu Bapak ini bersiap-siap untuk pergi ke kota Kana. Dalam perjalanannya Bapak ini ya dia berharap banget bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah sampai di kota Kana, Bapak ini belum juga ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia bertanya kepada orang yang dijumpainya, Pak minta maaf, apakah Bapak kenal dengan Tuhan Yesus? Oh, Tuhan Yesus ada di sana. Sebentar lagi, kamu jalan lurus saja ke sana, pasti nanti kamu akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, benar saja adik-adik. Bapak ini ya dengan penuh harap dia supaya percaya dengan dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Bapak ini berjalan. Nah, sesampainya di sana, dia agak rada kecewa. Kenapa? Karena di situ sudah banyak sekali orang yang berada bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak ini lalu dia berjalan mendekati Tuhan Yesus. Lalu Bapak ini ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah anak saya sakit, datanglah ke rumah saya bersama-sama dengan saya. Lalu Tuhan Yesus apa yang katakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya berkata, apakah kamu percaya bahwa aku bisa menyembuhkan? Tuhan, saya percaya bahwa Engkau pasti bisa menyembuhkan anak saya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus cuma berkata begini, sekarang pulanglah, anakmu sudah sembuh. Bapak ini dia tidak berkata apa-apa, dia hanya berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan anak saya. Lalu Bapak ini pulang adik-adik, pulang ya dalam perjalanan ya, dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti bisa menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah. Lalu sesampainya di rumah, dia bertemu dengan orang ya, pelayan-pelayannya yang ada di rumah. Dan pelayan-pelayan itu berkata kepada bapaknya, Bapak, Tuhan, anakmu sudah sembuh sekarang. Bapak ini, anakku sudah sembuh. Wah, Bapak ini senang sekali. Bapak ini bersuka cita, anakku sudah sembuh. Tapi pas anakku sembuh jam berapa? Kemarin jam 10. Terus dia ingat, oh ternyata waktu itu Tuhan Yesus berkata bahwa pulanglah, anakmu sekarang sudah sembuh. Ternyata tepat apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu saat itu. Jam 10 pagi Tuhan berkata demikian dan anakku saat itu juga sembuh. Dia senang sekali, lalu dia menghampiri anaknya dan anaknya saat itu sedang apa adik-adik? Anaknya sedang apa? Iya, anaknya sedang makan. Wah, Bapak ini merasa sukacita, Bapak ini bersyukur kepada Tuhan ya. Dan ibunya juga bersyukur, terima kasih, Pak, anak kita sudah sembuh. Anak kita sudah sembuh dari sakit. Lihat, dia sedang makan dengan lahapnya.
kita bersyukur, Pak. Bapak sudah ketemu Tuhan Yesus. Sudah ketemu kemarin sudah ketemu, dan Tuhan Yesus berkata, pulanglah. Kalau kamu percaya kepadaku bahwa aku bisa menyembuhkan, sekarang anakmu sudah sembuh. Dan saya percaya, Bu, kepada Tuhan Yesus. Saat itu juga ternyata, iya, Pak, saat itu anak kita sembuh, Pak. Badannya sudah tidak panas lagi, dia sudah tidak menggigil lagi. Dan sekarang lihat, Pak, dia sudah makan, dia sudah bisa bermain lagi. Sekarang, Pak, kita bersyukur, kita berterima kasih. Sekarang kita percaya pada Tuhan Yesus, ya, bahwa dulunya kita tidak percaya pada siapapun, tetapi sekarang mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita seisi rumah kita dan pegawai kita percaya bahwa Yesus itu ada sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai penyembuh kita, sebagai penolong kita. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengar firman Tuhan, ya. Firman Tuhan begitu indah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa saat kita mengalami sesuatu, ya, mengalami sakit penyakit atau kita susah, kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Tapi jangan lupa, ya, tetap periksa ke dokter. Tapi dokter sebagai jalan saja, tetapi kesembuhan ada di tangan Tuhan Yesus. Ya, pagi ini kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah beribadah, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bersyukur pada Tuhan. Untuk kita berdoa mengucap syukur atas pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah kepadamu, Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah untuk kami. Biarlah kami senantiasa selalu percaya kepada Engkau, Tuhan. Engkau sebagai Tuhan kami, Engkau sebagai penolong kami, Engkau sebagai pelindung kami. Terima kasih, Tuhan. Engkau akan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, Tuhan. Berkati keluarga mereka, juga berkati guru-guru sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan Bapa, doa serta ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selamat berjumpa kembali di dalam minggu depan dalam ibadah dan cerita yang lain. Dan Yesus memberkati. Shalom.